Bismillahirrahmanirrahim. Adab terhadap pasangan, ya. Jadi bagi yang sudah punya pasangan, ya, baik pasangan muda ataupun pasangan yang sudah lama, ya Pak, ya. Ya, begitu ya. Ada pasangan lama tapi masih seperti masih baru aja, ya. Atau sebaliknya, pasangan muda baru tapi sudah kayak lama, begitu ya. Nah, tapi ini mari kita kaji bagaimana Islam mengajarkan adab terhadap pasangan, ya. Jadi seorang muslim sudah pasti menyadari adanya adab timbal balik antara suami kepada istri atau istri kepada suami. Suami harus beradab kepada istri, istri juga harus beradab kepada suami. Istri punya kewajiban terhadap suami, suami punya punya kewajiban terhadap istri. Sama. Istri punya hak atas suami, suami juga punya hak atas istri, ya. Jadi ini harus sama-sama dipahami, ya. Sama, dalam Al-Qur'an disebutkan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Para wanita juga mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, ya. Nanti dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 228, ya. Jadi ayat yang mulia ini menetapkan, ya, bahwa masing-masing pasangan baik suami maupun istri itu mempunyai hak atas yang lainnya. Istri punya hak atas suami, suami juga punya hak atas istri, ya. Begitu pula punya kewajiban. Suami punya kewajiban kepada istri, istri juga punya kewajiban terhadap suami, ya. Kemudian ayat ini, ya, Allah mengkhususkan laki-laki dengan adanya satu tingkatan atas wanita disebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah 228, ya. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Ala innalakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqan." Ingatlah bahwa kalian, maksudnya para suami, mempunyai hak terhadap istri kalian. Dan demikian pula istri kalian punya hak terhadap kalian, ya. Jadi suami punya hak terhadap istri, istri punya hak terhadap suami. Hak suami kepada istri berarti itu adalah kewajiban istri kepada suami. Haknya istri atas suami berarti itu kewajiban suami kepada istri, ya. Di antaranya haknya suami, ya, haknya istri kepada suami, ya, yaitu dia mendapatkan ya nafkah, ya, dipergauli dengan ma'ruf, kemudian dibimbing, dijaga, ya, dilindungi dan lain sebagainya, ya. Nanti ada pembahasan khusus, ya. Jadi di sini Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, ingatlah bahwa kalian punya hak terhadap istri kalian, begitu pula istri kalian punya hak terhadap kalian. Nah, kemudian ada sebagian dari hak-hak itu menjadi hak bersama, hak suami dan istri, ya, dan juga bisa menjadi kewajiban bersama, kewajiban suami dan istri sama-sama, ya. Hak-hak bersama itu apa? Yang pertama adalah amanah, ya. Masing-masing dari suami istri haruslah saling amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya, ya. Suami tidak boleh khianat kepada istri, istri tidak boleh khianat kepada suami. Jadi masing-masing harus bersikap amanah, ya. Suami istri harus saling amanah, bisa dipercaya, dan jangan sampai ada khianat, ya. Baik dalam perkara yang kecil maupun yang besar. Kenapa?
karena keduanya baik suami maupun istri itu terlibat sebuah persekutuan, ya, persekutuan, sehingga sifat amanah atau saling dapat dipercaya ini harus benar-benar terpenuhi. Demikian juga saling menasehati, saling jujur, ikhlas antara keduanya dalam segala hal menyangkut persoalan kehidupan keduanya dalam rumah tangga itu, baik yang bersifat khusus maupun umum. Ya, jadi ini hak bersama, ya, hak bersama-sama ini, ya. Jadi, nah ini memang harus kita kembalikan kepada masing-masing, ya. Kalau kita tidak seneng istri kita khianat kepada kita, ya jangan mengkhianati istri, ya. Begitu juga sebaliknya, istri kalau tidak senang dikhianati oleh suaminya, maka jangan khianat kepada suami, ya. Jadi sama-sama bisa saling amanah, ya, jujur, bisa dipercaya, ya. Orang sekarang bilang apa? Jangan ada dusta di antara kita. Nah, kata gitu ya. Gitu Mas Agus ya. Ada judul film gitu. Jangan ada dusta di antara kita. Lalu suami istri itu kan sudah bersekutu dia ini, ya. Jadi dia berserikat untuk mengikat hubungan untuk berumah tangga, ya. Nanti pula anak, dia harus mendidik anak, merawat, mengasuh dan sebagainya. Ini harus kerjasama, ya. Tidak boleh saling mengkhianati. Istri percaya kepada suaminya, suami percaya kepada istrinya, ya. Nah, itu enak. Tapi kalau sudah saling curiga, ini yang bahaya, ya. Bojone curiga, ya, istri curiga kepada suaminya. Nang di bapak ya kok gak mulai, misalkan begitu, ya. Ya, jadi sekali lagi amanah ini betul-betul menjadi hak bersama, ya. Dan itu harus kita jaga, ya. Jangan sampai kita sebagai suami mengkhianati istri kita. Kasihan, ya. Mereka itu sudah kita ambil dari kedua orang tuanya, kemudian ikut kita bersama kita, orang asing begitu, ya. Kemudian mau dikhianati, kasihan. Jangan sampai seorang suami khianat kepada istri. Sebaliknya istri juga jangan khianat kepada suaminya. Suaminya sudah bekerja, memberi nafkah, ya toh, kemudian menjaga dan lain sebagainya, ya, begitu. Nah, kalau ini terjaga, saling amanah, saling percaya tadi itu, ya, itu insya Allah aman, ya, begitu. Yang kedua adalah ini hak bersama juga, yaitu cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah, ya. Ya gimana kalau misalkan istri tidak sayang suami, suami tidak sayang istri, ya. Jadi mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, ya. Ini juga merupakan apa? Hak bersama. Istri berhak mendapat cinta dan kasih sayang suami, suami berhak mendapat cinta dan kasih sayang istri. Jangan hanya menuntut, ya. Suaminya minta disayang terus, dia tidak pernah sayang istrinya, ya. Tapi istrinya disuruh sayang, cinta sama dia, ya. Nah, begitu. Atau sebaliknya, ya, ya. Enggak boleh. Jadi harus sama-sama, ya, sama-sama menjaga. Hal ini harus saling diberikan oleh kedua belah pihak dengan setulus-tulusnya. Kasih sayang yang utuh harus saling diberikan oleh kedua belah pihak sepanjang hayat, ya, sejalan dengan firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mas Agus mesti ingat ini dulu dibacanya, ya. Pas nikah biasanya, ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Maksudnya dari jenis manusia, ya. Kan istri kita dari jenis kita sendiri, toh, maksud istrinya jin, ya. Istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan olehnya di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Ini dalam surat Ar-Rum ayat 21, ya. Ini biasanya sering kalau bulan apa biasanya, Mas? Musim Syawal, besar, apa lagi? Wah, ini dibaca ini, ya. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah itu adalah Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, ya, supaya kalian itu cenderung dan merasa tentram kepadanya
Dan dijadikan oleh Allah di antara kalian itu rasa cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah, ya, seperti itu. Dan ini harus saling, ya, saling, ya. Dan memang Nabi SAW mengatakan begitu, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mau menyayangi, dia tidak akan disayang. Ya, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ya, dengan sanad yang sahih. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mau menyayangi, dia tidak akan disayang. Ya. Nah, seperti itu. Jangan harap suami akan disayang sama istri kalau istrinya tidak sayang kepada ya, kalau dia tidak sayang kepada istrinya. Sebaliknya juga begitu, ya. Jangan berharap istri disayang suami kalau dia tidak menyayangi suaminya, ya. Jadi harus saling, ya, saling menyayangi, ya, begitu. Saling cinta, saling sayang, ya, seperti itu. Ini bukan hanya khusus pasangan muda loh, Pak. Sampai yang sudah sepuh sekalipun, apalagi sudah usia senja, ya, 60 ke atas, itu apalagi yang mau dicari, ya. Nah, maka dia harus saling mengasihi, saling menyayangi. Gitu. Pokoknya saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, ya, seperti itu. Itu Islam mengajarkan demikian, ya. Kemudian yang ketiga adalah saling percaya. Satu pihak percaya kepada yang lain dan tidak ada keraguan sedikit pun mengenai kejujuran, kesetiaan dan keikhlasannya. Berdasarkan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya, ya, orang mukmin itu adalah bersaudara, ya, apalagi sudah menikah, ya, kan sama-sama orang beriman, ya. Kemudian Nabi katakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, ya. Ya. Tanpa diikat dengan ikatan suami istri misalkan. Orang mukmin satu dengan yang lain itu harus saling mengasihi, saling mencintai. Apalagi ini sudah orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan sudah diikat dengan pernikahan. Maka dia juga harus saling mencintai satu sama lain, ya. Ikatan suami istri tidak akan semakin bertambah erat kecuali didasarkan kepercayaan, kekokohan dan kekuatan iman. Oleh karena itu masing-masing dari kedua belah pihak harus merasa bahwa dia adalah inti dari yang lainnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa tidak percaya dan tidak memberi nasihat kepada dirinya sendiri? Atau bagaimana mungkin seseorang akan menipu dan mengkhianati dirinya sendiri, ya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tiga hal ini adalah menjadi apa? Hak bersama, ya, saling percaya, saling amanah, saling cinta dan kasih sayang.